Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Danarastri. Saya dari Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial menggunakan MATLAB Simulink dengan kendali LQR pada sistem suspensi. Pokok bahasan atau materi yang akan disampaikan pada video kali ini diantaranya pengenalan sistem suspensi, pemodelan matematis sistem dalam representasi state space, perencanaan kendali LQR, simulasi rangkaian, dan kesimpulan dari simulasi yang telah dilaksanakan. Bus merupakan alat transportasi yang sangat menunjang bagi kehidupan manusia, di mana terdapat sistem suspensi untuk memberikan kenyamanan dalam berkendara akibat ketidakrataan permukaan jalan. Sistem suspensi yang baik harus dapat meminimalkan defleksi dan percepatan gerak vertikal kendaraan. Adanya suspensi pada kendaraan membuat guncangan naik turun akan dibatasi atau diredam dan ban kendaraan tidak terlalu lama kehilangan kontak dengan jalan. Gaya kecut yang seharusnya diterima oleh ban diredam dahulu oleh suspensi, sehingga gerakan ayunan kendaraan menjadi berkurang. Dalam penelitian ini, dikaji model matematika dan masalah pengendalian sistem suspensi aktif pada model kendaraan seperempat. Model kendaraan seperempat artinya membagi sistem suspensi kendaraan beroda 4 menjadi 4 bagian, dengan asumsi keempat rodanya simetris. Pemodelan matematis sistem ini diperoleh dari representasi state space. State variabel yang digunakan pada sistem yaitu X1, X1 dot, Y1, dan Y2. Sehingga diperoleh representasi state space sistem dalam bentuk matriksnya seperti ini. Kemudian, parameter dari variabel sistem bus adalah M1 sebagai massa bus 2500 kg, M2 sebagai massa suspensi 320 kg, K1 sebagai konstanta pegas sistem suspensi 80.000 Nm, K2 sebagai konstanta pegas antara ban dan jalan 500.000 Nm, B1 sebagai konstanta redaman sistem suspensi 350 Ns/m, dan B2 sebagai konstanta redaman antara ban dan jalan yaitu 15.020 Ns/m. Dengan memasukkan nilai parameter masing-masing variabel sistem, maka representasi state space-nya menjadi demikian. Teknik kendali yang digunakan yaitu LQR atau Linear Quadratic Regulator, karena dapat mengendalikan sistem dengan bersifat MIMO. Hasil yang diperoleh akan disimulasikan dalam program Simulink MATLAB. Tujuan dari kendali optimal dengan LQR untuk menentukan sinyal kendali yang akan menghasilkan proses sesuai dengan batasan spesifikasi fisik sistem dan pada saat bersamaan akan meminimumkan atau memaksimumkan beberapa kriteria performansi. Pengukuran dilakukan dengan menentukan indeks performansi yang merupakan suatu fungsi dan menunjukkan seberapa besar kinerja sistem yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Menentukan nilai parameter matriks K untuk kendali LQR dicapai dengan meminimalkan nilai indeks performansi, dengan nilai K dapat dihitung dengan menggunakan persamaan K sama dengan R inverse kali B transpose kali P, di mana matriks P merupakan solusi persamaan matriks Riccati yang tereduksi. Nilai matriks Q dan R ditentukan secara trial dan error. Dari beberapa perhitungan yang diperoleh berbagai nilai matriks Q dan R, diperoleh pengendali yang terbaik untuk sistem yang meredam getaran. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membuat pemodelan sistem dengan menggunakan MATLAB Simulink. Dengan membuka MATLAB, lalu kita membuka pada bagian Simulink dan memilih Create Model baru. Kemudian untuk menambahkan blok,
kita buka library Simulink, lalu kita bisa menambahkan add, gain, integrator sesuai yang kita perlukan dan jumlahnya juga sesuai yang kita perlukan. Pada display, kita juga mencentang name bloknya agar kita mudah dalam mengatur nama-nama blok sesuai yang kita inginkan. Jangan lupa untuk melabel input pada A1 sebagai acceleration, A2 acceleration 2, V sebagai velocity, dan X sebagai position. Kemudian menggabung-gabungkan blok-bloknya. Add di sini yang pada force M1-nya yaitu ada 3 untuk spring, damper, dan juga input U. Sedangkan add yang untuk force M2-nya yaitu 2 spring, 2 damper, dan juga input U. Spring 1 force-nya adalah K1 kali X1 min X2, di mana kita dapat melakukannya dengan menambahkan add, lalu mengubah ke plus min, connect X1-nya ke positif, dan connect X2-nya ke negatif. Kemudian kita menambahkan gain, ubah namanya ke spring 1 dengan nilainya diubah ke K1. Kemudian untuk damper 1, dengan force B1 kali V1 min V2, kita dapat menambah add dengan mengubahnya ke plus min dan mengkoneknya dari output mesh 1. Menambahkan blok gain dan flip left to right, ubah nilainya ke B1 dan beri nama damper 1. Connect output add-nya ke input blok gain. Lalu output gain-nya ke input 3 dari add mesh 1. Tap pada garis damper 1 force line dan konekkan ke input 1 mesh 2 add block. Lalu untuk spring 2 hanya berlaku pada mesh 2, di mana spring 2 ini force-nya adalah X2 min W. Kemudian insert step block dan beri nama W, tambahkan add, lalu diubah ke min plus, connect output step ke positifnya. Tap garis X2 dan connect ke bagian negatif, insert gain block dan connect ke negatif output, ubah nama gain-nya menjadi spring 2 dan nilainya menjadi K2. Lalu hubungkan output spring 2 ke input keempat mesh 2-nya. Selanjutnya adalah damper 2, di mana force-nya yaitu B2 kali V2D per dt W. Karena tidak ada sinyal yang mewakili derivatif W, maka perlu dilakukan generate sinyal dengan menambahkan derivatif blok, lalu insert add diubah ke plus min, connect derivatif output ke bagian positif inputnya, kemudian tap V2 dan connect ke negatif inputnya. Connect output add-nya ke 5 mesh 2 add-nya. Lalu untuk input U terhubung ke 2 mesh, di mana kita dengan menambahkan insert step block, kemudian connect output ke input mesh 1 add block, step line dan connect input mesh 2 add block, kemudian step time-nya diubah ke 0 dan final value-nya 1. Beri nama U. Jangan lupa kita perlu memasukkan parameter-parameter ke workspace Simulink agar nanti terbaca di blok Simulink-nya dan kita bisa memasukkan parameternya di sini di command window agar masuk ke workspace seperti M1 sama dengan 2500, lalu M2-nya sama dengan 320, kemudian K1 sama dengan 80.000, K2-nya 500.000, kemudian B1 sama dengan 350 dan B2 sama dengan
15.200. Setelah muncul di workspace, kita sudah memastikan ketika kita nanti menuliskan nilai parameternya di Simulink, kita akan bisa mengeran dan nilainya sesuai dengan yang kita masukkan. Setelah memasukkan parameter yang ada di MATLAB Simulink dan masuk ke workspace, kita bisa mengubah atau memasukkan nilai di tiap variabelnya. String 1 K1, mes 1-nya super M1, kemudian nanti Dember 1, B1, mes 2-nya super M2, spring 2, dan juga Demper 2-nya. Kemudian kita perlu menambahkan scope untuk melihat hasil simulasinya. Sebelum di run, nanti kita mengubah inputnya yang semula 1 kita ubah menjadi 2, karena nanti kita akan menghubungkannya ke bagian add to ini dan juga pada line derivatif. Setelah itu kita bisa menjalankan simulasinya. Setelah kita menjalankan simulasinya, kita akan memperoleh hasilnya seperti ini, di mana yang kuning merupakan suspensionnya dan yang biru merupakan step dari W-nya. Karena kita menginginkan sistem yang respon keluarannya menjadi cepat dan tidak memiliki error steady state, kita harus menguji controllability dan observability sistemnya untuk melihat apakah kita bisa menggunakan kendali LQR. Dengan menggunakan program ini, kita memperoleh rank controllability dan rank observability system nilainya 4, di mana menunjukkan sistem controllable dan juga observable. Jadi kita bisa menggunakan kendali LQR untuk sistem ini. Selanjutnya, setelah kita memperoleh controllable dan observability-nya sistem, kita menentukan nilai matriks key dan R-nya dengan cara trial and error, dan kita sudah memperoleh key-nya sekian dan R-nya 0,01 untuk mencari nilai K, P, dan E-nya dengan menggunakan rumus KPE sama dengan LQR ABQR, mana nanti kita akan memperoleh nilai matriks K, P, dan E yang akan dimasukkan ke Simulink. Setelah kita mengetahui bahwa kita bisa menggunakan controller LQR, maka kita akan buat subsistem dari suspension ini, Ctrl G. Setelah sudah dibuat subsistemnya, kita perbesar. Kemudian kita ubah di bagian input dan outputnya, di mana inputnya ada 2, dirubah menjadi in 1, in 2, dan outputnya yang semula hanya scope 1, kita ubah menjadi 5 output. Input satunya kita beri nama U, input 2-nya kita ubah menjadi W. Kemudian pada outputnya ada 5, dimana yang pertama ini adalah Y1. Kemudian kita menambah out 1 di bawah Y1 dan beri nama D per DT Y1. Kemudian hubungkan pada D per DT Y1 out block. Kemudian menambah out 1 lagi dan memberi nama X1, hubungkan pada line X1. Lalu selanjutnya memberi nama D per DT X1 pada out 1-nya, lalu hubungkan pada V1 line. Kemudian menambah integrator di atas Y1 dan menghubungannya pada input line Y1 out block.
dengan menambahkan satu lagi dan memberi namanya INTY1, menghubungkan output integrator block. Langkah selanjutnya yaitu subsistem kita tadi akan seperti ini. Jadi inputnya ada 2, U dan W, outputnya akan nampak 5, Y1, D per DT, X1, D per DT, INT Y1, dan kita namai suspension subsystem. Kemudian untuk membangun full state feedback controller dari plan model ini, kita dapat menambahkan MUX. Dari yang awalnya inputnya ada 2, kita bisa mengubahnya menjadi 5 karena kita memiliki output dari subsistem modelnya ini 5. Lalu kita ubah besarnya MUX ini sesuai dengan subsistem agar sama. Lalu kita menghubungkan dari output ke MUX-nya ini dari Y1, dari D per DT Y1, X1, D per DT X1, dan juga INT Y1 ke MUX-nya. Setelah menghubungkan output ke MUX-nya dan disesuaikan besarnya, kita bisa menambahkan gain yang nantinya sebagai masukan nilai dari KLQR yang telah kita peroleh di program MATLAB tadi. Sehingga K yang masuk di workspace tadi, setelah kita masukkan di sini nilainya menggunakan matriks K kali U, maka akan diperoleh respons sistemnya sesuai dengan nilai yang kita masukkan menggunakan LQR tadi. Kita masukkan gain di flip, kemudian juga sum, blok sum, dimana nanti diubah menjadi plus min. Lalu menghubungkan output gain K kali U ini ke nilai negatifnya, dan positifnya ini kita masukkan ke input U dengan menambahkan step. Jadi yang plus masukin ke step R dan yang W dimasukin ke step W. Lalu kita run dan hasilnya akan seperti ini. Nah, hasil yang dihasilkan dari pembuatan yang model kedua ini dengan menggunakan LQR diperoleh sistem yang memiliki respon keluaran yang lebih cepat dan tidak memiliki error steady state. Paper referensi yang digunakan sebagai acuan pada simulasi kali ini diambil dari International Conference on Intelligent Transportation, Big Data and Smart City tahun 2015 yang berjudul Research on Bus Roll Stability Control Based on LQR oleh Wang Rui dan teman-temannya dari Beijing, di mana penelitian ini yang berisi analisis kestabilan teori kontrol sistem bus yang didasarkan pada penetapan pembentukan kecepatan kendaraan dan sudut roda. Agar efektif menekan pengaruh gangguan pada sistem, maka menggunakan kontrol LQR. Pembentukan bus menggunakan model simulasi Simulink dari kontrol roll aktif dan melakukan kontrol dibandingkan dengan hasil analisis root locus. Untuk meningkatkan stabilitas roll system bus dan untuk mencapai desain sistem dari gangguan yang optimal, menggunakan pendekatan LQR untuk merancang desain full state feedback controller. Tujuan dari desain optimal adalah agar semua dapat mengaktifkan sistem kontrol roll aktif dalam rentang input yang dapat dioptimalkan. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk desain kendali menggunakan LQR dengan Simulink MATLAB pada sistem suspensi, sehingga kita dapat melihat respons sistem setelah dan sebelum menggunakan LQR, dan setelah menggunakan LQR, sistem yang dihasilkan memiliki respon yang lebih cepat dan tidak memiliki error steady state. Semoga penjelasan saya kali ini dapat diterima dan dapat dipahami dengan mudah, dan mohon maaf atas keterbatasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.